Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Ingat ya, ketika kawan-kawan sepatunya atau sandalnya rusak, ingat wajah saya ya. Wajah-wajah tukang sol sepatu. Pasti setelah melihat wajah saya, sepatu Anda akan bisa teratasi tentunya. Dan alhamdulillah saya masih bisa mengonten atau membuat video tutorial sampai saat ini itu juga berkat dukungan dari kawan-kawan semua ya. Semoga apa yang bisa saya share ini terus bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu badminton ya. Karena sepatu apa saja saya akan kerjakan. Asalkan saya bisa mengerjakannya ya. Tapi kalau nggak bisa, saya akan berusaha untuk bisa. Dan di sini saya kedapatan sepatu Yonex ya, Yonex sepatu badminton nih. Dengan problem ini, jebol ya. Ini tangan saya bisa keluar ya, jari tangan saya bisa keluar. Berarti intinya ya, artinya ini juga bisa keluar nih tali sepatu. Ini artinya jebol ya di bagian sini dan ini harus ditambal. Menambalnya pakai apa agar cocok? Kita nanti akan simak di meja pekerjaan. Dan untuk kawan-kawan yang dari luar kota, silakan saja kalau mau kirim ke saya silakan. Insya Allah saya akan perbaiki dengan apa ya semua keahlian saya dan akan saya kirim balik ke orangnya. Dan ini juga dari pelanggan saya yang luar pulau ya, luar pulau. Alhamdulillah beliau itu sudah berlangganan ke saya sudah berkali-kali kirim sepatu ke saya dan sudah mempercayakan. Jadi untuk kawan-kawan yang di luar sana yang masih bingung amanah enggak nanti sepatunya kembali enggak, saya insya Allah akan amanah dan sepatunya akan saya kembalikan dengan keadaan yang sudah jadi atau sudah saya kerjakan atau sudah saya perbaiki dan jangan ragu lagi ya. Karena banyak kawan-kawan yang bertanya dan bingung ya kalau mau kirim ke saya itu bingungnya takut nanti nggak kembali atau di saya itu hilang atau gimana ya. Tapi untuk pengerjaan, maaf saya tidak bisa buru-buru atau tidak bisa cepat mengerjakan karena bukan berarti saya kerjanya lambat tuh enggak karena di saya itu benar-benar sangat numpuk banget ya yang dari luar kota, dari luar pulau, dari luar desa, luar kecamatan, luar kabupaten itu banyak, apalagi yang dari daerah sekitar sini ya, yang dari tetangga, dari teman-teman yang dekat-dekat sini itu banyak banget. Jadi masih numpuk di saya, sudah saya jadwal, sudah saya urutkan. Jadi mohon bersabar, nanti jadinya itu sesuai urutan dan sesuai jadwal yang sudah saya buat ya. Oke, langsung simak di meja pengerjaan. Dan ini bekasnya juga sudah dilem pakai lem G ya. Jadi saya harus membongkar juga nih ya. Membongkar sebelum saya menambal harus saya bongkar dulu. Saya bongkar pakai aseton. Mohon maaf saya agak pilek ya. Jadi agak suara pilek-pileknya ya. Saya coba bongkar pakai aseton dulu ya. Karena ini sudah pernah dilem G. Dan himbauan untuk kawan-kawan yang mau ngelem sepatu badminton seperti ini ya, jangan pernah pakai lem G ya, soalnya akan merusak bahan sepatu ya. Seperti ini udah rusak nih. Tapi tetap saya bisa memperbaikinya dan saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin ya, sesuai keahlian saya dan sesuai apa yang saya ketahui. Ini agak lumayan lebar ya, karena saya harus mengambil bagian depan dan belakang yang tidak sobek ya, bagian yang tidak sobek untuk nanti memasukkan tambalannya agar tambalannya itu kuat. Ya, karena ini sudah dilem G jadi saya agak kesusahan ya. Tapi itu nggak menjadi problem ya. Problem berarti buat saya.
karena saya bisa menangani yang lebih dari ini ya. Ini dibuka dulu ya. Kalau usah mending kita potong ya bagian dalamnya karena ini juga sudah tidak nyambung ya. Oke, bagian depan sudah terkena tuh. Ya sisi sisi yang enggak sobek harus jangan kita tambal hanya di bagian sisi yang sobek ya, tapi sisi yang belum sobek seperti ini kita harus buka ya. Buka bagian sisi yang belum sobek ya. Jangan ditambal hanya dari sini ya, dari sisi yang sobek. Tapi kita cari bagian sisi yang tidak sobek agar nanti tambalan kita nanti masukkan di daerah atau di area sisi yang tidak sobek. Gawat ini ya, karena terkena lem G, sisinya kebanyakan pada sobek semua ya. Sumpah ini tuh ya, dia ini yang tadinya sobeknya tuh eh nggak panjang jadi panjang nih akibat lem G. Saya harus benar-benar mendongkel ya ini namanya ya. Mendongkel dari bawah banget ya. Coba saya dari yang hitam aja lah ya. Kayaknya ini yang hitam masih aman. Dan akhirnya dia terkena di bagian yang hitam ini ya. Yang hitam ini saya bisa melepaskan ya. Ini di bagian hitam sini sudah terbuka. Dan kita bisa ukur ya. Saya mau memakai kulit ya untuk menambal ini. Oke ya, saya akan memakai kulit putih ini ya agar serasi dengan warna uppernya ya. Saya akan ukur dulu ya. Kira-kira itu dia butuh bahan seberapa. Dari sini. Oke. Sampai sini ya. Mana nih? Oh, sampai sini. Dia butuh kira-kira segini ya. Dan bisa kita potong agar hasilnya bagus. Kita potongnya agak melengkung ya agar nanti terbentuk pola-pola yang bagus. Coba kita paskan di bagiannya ya. Kita paskan di area yang mau kita tambal dulu sebelum kita lem ya. Jangan langsung buru-buru kita lem ya. Kita harus memastikan bahwa ini benar-benar pas ya. Nah, ternyata lebih sedikit ya. Lebihannya kita bisa buang atau potong ulang ya. Jadi kita ukur ulang. Oke, dan jika sudah terukur seperti ini, langkah keduanya adalah kita harus mengelem ya, mengelem bagian yang mau kita tambal ya. Dan mengelem juga tambalannya ya. Di sini saya memakai lem fog ya. Kita juga lem juga bagian yang mau upper yang akan kita tambal ya.
Tunggu beberapa menit biar lem ini mengering, terus setelah itu bisa nanti kita tempelkan ya. Dan setelah ini mengering, kita bisa langsung tempelkan ya. Tempelkan sesuai tadi yang kita ukur ya. Sesuai dengan bagian yang tadi kita ukur ya. Jangan salah menempelkan, juga jangan salah menempatkan ya. Biar hasilnya itu maksimal sekali. Dan setelah seperti ini kita masukkan bahannya ke dalam outsole-nya ya. Jadi nanti terbentuklah akan seperti ini ya. Akan terbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti setelah ini kita bisa jahit di bagian ini ya. Mari kita langsung jahit saja. Saya akan menjahit memakai ini ya, jarum, sol, dan saya akan jahit di bagian ini dulu ya, di bagian bawah dulu karena posisi ini biar stabil nanti kalau kita jahit atasnya ya. Oke ya, berarti kita jahit dulu bagian ini ya, bagian sininya ya, bagian bawahnya dulu yang kita jahit ya. Dan usahakan kita menjahit mengenai tambalan yang tadi ya. Harus, bukan usahakan, harus kena tambalan yang tadi. Oke, dan ini saya lagi proses menjahit bagian bawah ya, bagian bawah dari tambalan sepatu ini. Enggak saya lem dulu sengaja karena saya biar tahu bahwa jahitan saya itu masuk mengenai bahan ini atau enggak ya. Kalau saya lem dulu takutnya saya tidak tahu jahitan saya itu masuk ke bahan ini atau enggak. Dan nanti mengelemnya setelah ini selesai ya, pakai lem Loctite Hanjiao atau Baihere. Dan pasti kalau kawan-kawan memakai cara ini, hasil tambalannya akan kuat karena tidak hanya di bagian atas saja nanti yang dijahit, tapi di bagian bawah juga terkena jahitan. Jadi selama jahitan ini masih menempel di outsole ini, maka ini tidak akan lepas ya. Dan harus dipastikan bahwa jahitan kita mengenai bagian tambalan. Ini tinggal beberapa langkah lagi ya, sudah selesai tambalannya sampai depan. Setelah kita selesai menjahit di bagian bawahnya ya ini ya. Ini saya jahit di bagian bawahnya, kita menjahit di bagian atasnya ini ya, agar tidak lepas karena kalau hanya mengandalkan lem pasti ini akan lepas ya. Saya akan menjahit untuk bagian atasnya ya.
Dan di sini saya memakai benang putih nomor 6 nih ya. Benang putih nomor 6. Ini saya memakai benang putih nomor 6 ya, untuk menjahit di bagian atasnya. Dan untuk menariknya nggak usah terlalu kenceng agar tidak menyempit ukuran sepatunya. Yang penting ini sudah terjahit aja seperti ini ya, nggak usah ditarik kenceng-kenceng. Soalnya kalau kita tarik kenceng-kenceng nanti ukuran sepatunya akan menyempit. Ini ya, sudah berhasil saya jahit. Jadi ukuran benang semuanya kita harus punya ya, dari nomor 6, 9, 12, 15, agar ketika kita menjumpai menjadi bagian-bagian yang perlu kita pakai benang kecil, kita punya benang kecilnya tersebut ya. Karena ini untuk sepatu minton ya, kenapa saya berani memakai benang nomor 6 ya. Padahal saya sering memakai benang nomor 9 ya untuk menjahit di bagian upper ini ya. Cocokan mana sih Bang nomor 9 dengan nomor 6? Kalau dari tampilan itu cocokkan nomor 6 ya, karena nomor 6 itu lebih kecil. Dan kenapa kalau saya kadang memakai benang nomor 9 untuk menjahit upper ya, tambalan upper, padahal itu kan benangnya lebih gede ya, yang tentunya akan membuat seperti kedodoran ya. Benangnya terlalu gede juga ada yang komplain juga, Bang ini kok pakai benang yang gede jadi kedodoran. Itu saya lebih mementingkan kekuatan ya, karena untuk sepatu bola saya harus lebih mementingkan kekuatan daripada kerapian ya. Kalau bisa sih dua-duanya, tapi kalau tidak bisa dua-duanya, saya harus mementingkan yang satu itu kekuatan ya, karena benang gede itu lebih kuat daripada benang kecil. Kenapa kok di sepatu bola dan hanya di sepatu bola dan sepatu futsal? Karena sepatu dua tersebut itu fungsinya untuk nendang-nendang, yang tentunya akan berbenturan dan bergesekan dengan bola, bahkan bisa bergesekan dengan sepatu lainnya ya. Contohnya kalau kita menendang kaki atau menendang sepatu teman atau sepatu lawan, yang jelas kan pasti akan bergesekan. Dari gesekan-gesekan tersebut bisa menyebabkan benang-benang ini tuh putus ya, apalagi kalau kita memakai benang nomor kecil. Benang nomor berapa? Iya betul, benang nomor 6. Tentunya akan lebih cepat putus. Makanya ketika menjahit menambal sepatu bola, di komplain seperti apapun, saya tetap memakai benang nomor 9 karena alasan tersebut. Alasan saya lebih memilih kekuatan daripada kerapian ya. Lah kok Bang ini kok ini kan juga buat olahraga ya, sepatu bulu tangkis, kok tidak pakai nomor 9, kok berani pakai nomor benang nomor 6? Iya, karena alasannya sepatu badminton itu tidak untuk nendang-nendang, dan dia tidak atau jarang sekali bertabrakan sepatunya dengan sepatu teman atau lawannya. Kalau lawan jelas enggak, karena beda apa? Beda lapangan ya, lapangannya itu beda. Lapangannya itu ada sekatnya ya. Dan juga kalau tabrakan dengan teman juga paling dia tidak nendang-nendang ya, tidak buat nendang-nendang, jadi ya masih aman lah. Makanya saya berani memakai benang nomor 6. Jadi penjelasan saya itu semoga bermanfaat ya. Kadang kalau ada yang protes, Bang kenapa kok itu tidak menambal, itu cocoknya pakai benang nomor 6 Bang, lebih bagus, lebih keren. Iya betul, lebih bagus dan lebih keren, itu saya akui, tapi untuk sisi kekuatan itu lebih kuat benang nomor 9 yang lebih gede ya. Saya akan menali dulu biar ini selesai. Nanti hasilnya akan saya perlihatkan ke kawan-kawan semua. Jadi nggak usah ragu ya, nggak usah ragu ya. Tiap Anda punya permasalahan tentang sol sepatu, bukan di uppernya ya, tapi saya hanya berkutat di bagian sol ya.
Kalau kawan-kawan punya permasalahan di bagian sol sepatu, chat saya, DM ke Instagram ya. Instagram @sol_sepatu_ajaib ya. Chat di WA di Instagram tersebut, nanti akan saya balas kalau saya itu ada waktu longgar. Oke, dan untuk apa itu namanya, untuk menghilangkan ini kita bisa pakai aseton ya, untuk menghilangkan bekas-bekas lem yang menguning seperti ini. Oke ya, untuk menghilangkan seperti ini ya, bekas-bekas lem yang belum hilang atau masih menempel, kita bisa pakai aseton seperti ini ya. Caranya mudah, kita di tangan aja ya, bisa di tangan, kita tuangkan aseton di tangan ya sedikit, terus kita gosok-gosokkan ya, gosok-gosokkan ke bagian lem yang masih membandel dan tidak mau pergi ya, itu ya. Nah, ini lemnya bisa terangkat ya, lemnya ini bisa terangkat dan itu ya hilang, bekasnya itu hilang ya, bekas lemnya itu nggak ada. Caranya cukup mudah banget, cukup simpel banget ya, agar hasil jahitan kita itu tidak berantakan dan tidak ada bekas lem-lem yang menguning seperti tadi ya, agar hasilnya itu mulus seperti ini dan hasilnya keren, dan yang punya tentunya tidak akan malu ketika dipakai kembali sepatunya ya, ini ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu tadi cara untuk menambal sepatu badminton ya. Ini ya sudah saya tambal. Jadi sudah saya tambal, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya keren juga karena saya dijahit dengan benang yang sama dan saya bentuk pola seperti elips seperti ini agar cocok dengan karakter sepatunya. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Silakan mencoba, silakan dicoba. Kalau kawan-kawan ada sepatu yang bolong, yang rusak, semoga berhasil, semoga sepatunya bisa dipakai kembali. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya tentunya yang berkutat, yang seputar hanya perbaikan sol sandal dan sol sepatu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.